Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. What is the third Pentecost? The third Pentecost is a mighty outpouring of the Holy Spirit in this age that will be even greater than what happened in Azusa Street. The third Pentecost will bring about the greatest and final harvest of souls before the return of Christ. The third Pentecost will raise up the Jeremiah generation, which is a generation of young people who are filled with the Holy Spirit, loves Christ with a burning passion, will not compromise with sin, and will win souls for Christ. The third Pentecost is born in Indonesia and will spread to the nations. This movement will spread from the east to the west and back to Jerusalem. The third Pentecost will give us power to fulfill the Great Commission, preparing the way for Christ's return. Shalom, my busy family. Happy Sunday. I hope everyone is doing well, especially in this weather. Even though it's snowing outside, we will still choose joy. Kita tetap bersuka cita, kita tetap bisa beribadah bersama-sama, amen. We know we are praising the awesome God. So wherever you are right now, let's stand up together. Let's rejoice and praise Him. Hallelujah. Hallelujah. All our praise and glory is only unto you, Lord. Let's sing this song together. All our praise and glory only unto you, O Lord. You alone are worthy to be praised. We have come together to magnify your name. Sing hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout
Kita mau nyanyikan dari awal. Sama-sama katakan all our praise and glory. All our praise and glory only unto you, O Lord, 'cause you alone are worthy to be praised. 'Cause we have come together to magnify your name. Hallelujah. Sama-sama lambaikan tangan kita, katakan shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Dengan lebih bersuka cita katakan shout for joy. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Kami bersuka cita sebab Engkau baik, Tuhan. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah. 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 Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kau baik ya Tuhan. We come to worship you Jesus. We thank you for everything that you've done in our life Jesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Tanda kami mengasihi Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Kami bawa hati kami Tuhan pagi hari ini menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. We worship you Jesus. We worship you my God. You are everything to me, Lord. Hallelujah. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you.
I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship Jesus. I worship you. Worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. We worship you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Come on, fill my heart. 'Cause let your presence, Lord, fill in this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence come on, fill this place as we worship
Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Dimanapun kau berada, let your presence, Lord, fill this place. As we worship you, as we will, one more time sing it. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Sing, I worship you, I worship you. Jesus, I worship with all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you, I love to worship you, I worship you, I worship. We worship you, Jesus. Yes, Jesus, we worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. We worship you, Jesus. We honor you, Lord my God. Biar kasih-Mu memenuhi setiap kami, Tuhan. Let your love fill our hearts, Lord Jesus. Kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Irabaya shanara balara 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 baya shanara bo. Irara balara 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 ba. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Engkau yang layak disembah, Engkau termulia, Engkau segalanya, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. And I stand in awe of you. And I stand
I stand in awe of you, and I stand, I stand in awe of you, and I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Katakan ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lebih lagi katakan, kami kagum akan Engkau Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, sebab Kau Allah yang layak dipuji. Yes Lord, puji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan, atas perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan, akan Engkau yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Oh, praises to you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hirabaya shana rabala 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 rabala. Hirabaya shikara rabala 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 rabala. Haleluya. Selamanya kami kagum akan Engkau Tuhan. Dan biar hati kami terus terpaut sama Tuhan. Biar hati kami Tuhan terus mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum masuk firman Tuhan, saudara, kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. We're gonna pray for the offering. Lord, thank you for your faithfulness and provision. We bring our offering with grateful hearts today as our worship and love to you, Lord. May it be used for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Baik saudara, bisa scan QR code yang tersedia di layar
you can scan the QR code on your screen or visit our website. Dan mari kita memberikan dengan hati yang bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih. Hari ini kita tidak dapat beribadah secara in person karena kondisi cuaca dan salju. Seluruh East Coast terkena storm yang hebat. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Allah kita tidak pernah bisa dibatasi oleh waktu, jarak dan tempat maupun keadaan. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan hadir menyertai kita. Haleluya. So all beloved, we are unable to gather today for in person due to the weather condition, but we believe that we're so grateful that our God cannot be limited by distance or circumstances. Whatever we are right now, God is present with us. Praise the Lord. Sebelum kita mulai, saya sampaikan pesan Tuhan hari ini. Saya akan berdoa bersama-sama dengan saudara. Bapak yang baik, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kami boleh mendengarkan pesan firman Tuhan. Walaupun keadaan tidak memungkinkan kami berkumpul karena salju. Bapak kami berdoa Tuhan biar damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan terus ada bersama dengan kami. Urapi hamba-Mu, urapi firman Tuhan. Buat setiap kami yang ada di rumah-rumah, Kau urapi Tuhan Yesus. Kami boleh berada di dalam hadirat Tuhan dan kami boleh mengerti segala rencana Tuhan. And we pray that everyone will be blessed by your word and by your presence. In the name of Jesus we pray. Amen. Saudara sekalian, hari-hari ini kita sedang dapat pesan Tuhan mengenai mendekat terus kepada Dia. Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Kalau kita mendengar satu pesan untuk mendekat kepada seseorang, kalau seseorang berkata begini, dekatlah kepadaku. Saya percaya ada sesuatu di dalam hati orang itu. Tidak lain adalah satu kasih yang meluap-luap. Kalau dia ingin kita dekat dengan dia, saya percaya itu satu ungkapan hati Tuhan kepada kita yang kita boleh rasakan dan kita boleh dengarkan untuk kita lebih terus dekat kepada Dia. Saudara sekalian, hari ini saya ingin membawakan pesan love the Lord your God. Today I want to deliver the message about the love the Lord your God. Let's open our Bible from Matthew 22 verse 37 to 38. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Di sini ditulis mengenai hukum yang terutama dan yang pertama. Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. Saudara sekalian, firman ini mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita untuk terus mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. These words mention to us and talk to us about how to love Him with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Saudara, dalam mengasihi Tuhan, kita diminta, Tuhan kepingin untuk kita mengasihi Dia dengan segala keberadaan kita, segala aspek kehidupan kita sehari-hari. Apa keberadaan kita, apa perkataan kita, perilaku kita, sehingga tindakan-tindakan kita itu mencerminkan, dapat terlihat bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan semuanya itu. Untuk mengasihi Tuhan adalah day-to-day learning process. To love the Lord at all times is a day-to-day learning process. So kita bisa mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Bagaimana untuk melakukan itu? Dan kita juga bisa keep on doing it little each
day. Jadi kita bisa melakukannya sedikit demi sedikit setiap hari. Jadi kalau bicara mengenai proses, itu bicara mengenai satu perjalanan. Dan dalam proses, tidak ada proses tanpa pengujian. Jadi dalam perjalanan kita akan melihat untuk mengasihi Tuhan, itu ada satu proses yang kita lakukan dan kita bisa hidupi hari demi hari. Dan proses itu akan berjalan, pada waktu proses berjalan, selalu ada pengujian atasnya. Kalau saudara tahu dalam proses pembentukan satu barang, satu pabrik memproses satu produk yang baik, proses itu terbentuk dengan satu perjalanan yang panjang. Setelah itu akan diuji lagi, apakah betul kualitasnya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan melihat, kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Kita lihat mengenai hati. Tuhan rindu untuk hati kita utuh, bukan terbagi-bagi. Kesetiaan kita penuh, bukan loyalitas yang ganda. So today we want to learn how to love the Lord with your heart, with all of your heart. He want to us to love Him wholeheartedly, so it's not divided. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-26 begini. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan ia akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. In Matthew 6 verse 24, Jesus says like this. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, kita tidak bisa hati kita ini terbagi. Kesetiaan kita penuh. Ayatnya berkata demikian, kita tidak bisa setia juga mengasihi dan kesetiaan untuk dua. Saya setia dengan A dan B. Ternyata Tuhan kepingin kita mengasihi dia exclusively. Jadi dia kepingin him alone. He want us to love him exclusively and he alone. Tuhan ingin mengasihi kita, mengasihi dia. Segala sesuatunya di dalam dia cukup. Lebih dari apapun juga. Saudara pernah di Keluaran 20 ayat 3. Firman Tuhan berkata gini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah sejak awal sudah berbicara kepada bangsa Israel, kepada murid-muridnya. Jangan ada yang lain di hadapan Allah selain dia. Kalau kita lihat dari ayat-ayat yang lain, Tuhan tidak mau Tuhan dengan Mammon atau Tuhan dengan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15. Jangan mengasihi dunia dengan segala isinya. Segala yang ada di dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu berasal dari dunia ini. Tuhan ingin terus mengingatkan, selama kita hidup dalam dunia ini, saudara, pancingan tarikan dunia ini tidak akan pernah berhenti. Karena itulah dunia, dan itulah kita hidup di dalam dunia ini. Kenapa tadi awal saya katakan, dalam perjalanan untuk mengasihi Tuhan itu adalah satu proses. Karena ada taraf pengujian demi pengujian. Hari demi hari, kadang-kadang kasih kita luntur kepada Tuhan. Mungkin awal kita berkata, oh Tuhan kau lah, you are my first love. You are everything in my life. I can do anything for you. But in the long run, in the long way, pada waktu perjalanan hidup kita, kasih itu mulai turun. Kita melihat dunia ini lebih menyenangkan dan lebih menarik. Sehingga kita tidak sadar, tanpa kita sadari. Saya percaya ini yang terjadi. Bahwa kasih kepada Tuhan itu luntur. Sehingga kita menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Sehingga Mammon lebih penting. Mammon itu bicara mengenai uang. Atau keinginan-keinginan dunia. Karena ini semua yang ada di dalam dunia ini. Pada waktu Yesus dicobai oleh iblis, 3 kali Yesus dicobai. Satu waktu Yesus
dia bawa ke atas bukit. Dan iblis berkata begini, coba lihat dunia ini. Semua ini milikku. Aku berikan kepadamu kalau kamu menyembah kepada aku. Maka Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Saudara, untuk mengasihi Tuhan, dalam proses perjalanan ini kita mesti punya keteguhan hati. Setiap kali kita mesti cek terus hati kita, karena dibicara mengenai hati. Waktu hal-hal itu, mamon atau dunia ini membuat kasih kita kepada Tuhan luntur, kita harus tolak itu di dalam nama Yesus. Kalau tidak, hal itu akan menguasai kita, pelan atau cepat. We cannot rebuke what the devil offer us. As the time that when Jesus on the Mount of Temptation, the devil took Jesus and said to Jesus, look at the world. These all are mine. I will give it to you if you want to bow down to me. And what Jesus said? Jesus said, go, you devil. We have to rebuke the devil. When things come to your heart, pada waktu hal-hal itu terjadi dalam hati kita untuk berkata, kasih kita mulai luntur. Pada waktu itu kita harus tolak itu iblis. Karena kalau tidak, hal itu akan menguasai kita. Slowly but sure. Ini yang pertama, kalau kita terus ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara, apapun di dunia ini yang memisahkan kita dari kasih Tuhan, kita boleh berkata gini, enyah engkau iblis di dalam nama Yesus. Saudara, hati kita akan terus tetap, kesetiaan kita tetap, bahwa Tuhan adalah yang pertama. Inilah yang pertama, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tapi yang kedua, dikatakan juga, biarlah kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Saudara, kita dijadikan oleh Tuhan punya pikiran, perasaan, dan kehendak sebagai manusia. God made us as a human being that we have our soul. What consists in our soul is mind, feeling, and will. Saudara, pikiran, perasaan, kehendak kita harus selaras dengan pikiran dan kehendak Tuhan. How we make our mind, our thinking, our feeling, our will to be in line in what in the Lord's heart. Saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengalami hal itu. Selama dia di dalam dunia ini, dia juga sama seperti kita. Dia tidak kebal dengan tantangan-tantangan dunia, dengan iblis yang ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan setiap waktu. Pada waktu dia di Taman Getsemani, di waktu-waktu dia ingin masuk ke dalam salib itu, di Taman Getsemani itu, dia berkata dalam Matius 26 ayat 39, Bapa, sekiranya boleh, cawan ini boleh berlalu daripadaku. Tetapi jangan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. When Jesus in the Garden of Gethsemane, that's the time that he has a challenge, that he has to face the devil, he has to face tantangan dalam hidupnya dia. Pada waktu itu, in that time, Jesus pray to the Father, please, Father, help me. Let this thing go out from me, this away from me, but not by my will, but thy will be done. Saudara, Yesus pun mengalami demikian, dan dia mulai mencoba menyelaraskan pikiran, perasaannya dia, kehendaknya. Saudara, Yesus kalau sebagai manusia pada waktu itu, dia kalau bisa jangan masuk ke dalam penyalipan itu. Tetapi dia mau menyerahkan semuanya. Dia mau menyelaraskan pikiran, perasaan hatinya yang gak cocok semua kepada Tuhan. Dan dia berdoa untuk itu. Dia berkata, jadilah kehendakmu. To make all your soul in line with God. Your mind, your feeling, your will in line with God's. We have to pray. And our prayer is just like what Jesus prayed. Let thy will be done. Jadilah kehendakmu Tuhan. Apapun yang kita mau lakukan, saudara, dalam dunia ini, bawa ke dalam doa, tanyakan Tuhan. Kalau kita mau menyelaraskan kehendak kita kepada Tuhan, banyak tanya. Walaupun kita cuma
sebentar, cuma hal-hal yang biasa, kita berdoa. Saudara, jawaban Tuhan selalu ada atas setiap persoalan kita. Amin. Cara Tuhan menolong kita, cara-cara Tuhan menolong kita lain. Setiap hal lain-lain. Kadang-kadang Tuhan menolong dengan cara yang begitu cepat, dengan begitu ajaib. Tapi kadang-kadang kok sepertinya kok muter gitu. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, Yesus pasti menolong saudara dan saya. Amin. Saudara, yang penting kita tanya dia. Banyak tanya dia. Kehendak Tuhan juga lain-lain untuk setiap situasi yang terjadi. Saudara, seperti contohnya hari ini. Hari ini kita memutuskan untuk tidak in person ibadah, tetapi kita online, sudah di rumah-rumah. Kami berdoa, saya berdoa. Sejak kami dengar news ini hari Senin, kami berdoa terus setiap hari. Dan menanti Tuhan, apa ya yang Tuhan mau. Rasanya kepingin kumpul sama-sama. Dan saya tahu kita akan bisa. Tetapi pagi tadi, waktu berdoa, saya dengan tim, luar biasa. Kami bersama-sama berdoa dengan tim leadership kita, core team. Kita memutuskan, oke, kita di rumah. Nah, saudara sekalian, itu salah satu cara bagaimana kita mau tanya Tuhan. Nah, saudara sekalian, selain itu, kita perlu banyak baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan, disitulah jawabannya. Saya sering kali mengalami hal-hal demikian, yang saya tidak tahu mesti apa. Sudah doa, tapi nggak tahu mesti apa. Saya coba cari firman Tuhan dan baca. Dalam devotion, saat teduh, ada firman yang muncul. Dan kita gali firman itu. Dan selalu Tuhan memberi jawaban di situ. Kalau kita berdoa, Tuhan akan beri jawaban. Kita juga bisa tanya lewat komunitas. Komunitas tentu yang rohani. Cukup rohani. Saudara, kita tahu orang itu berjalan dengan Tuhan. Kita bisa tanya. Nah, saudara sekalian, itu yang penting bagaimana kita bisa tahu suara Tuhan. Keluarga rohani tidak selalu baik tentunya. Kenapa? Karena semua dalam proses. Tapi kita tahu keluarga rohani itu adalah yang disediakan Tuhan buat kita. Untuk kita saling menguatkan, saling membangun. Di situ kita bisa mendengar bagaimana Tuhan juga menghendaki. Jadi jangan takut kalau tanya Tuhan. Saya mau kata gini, Tuhan pasti akan menjawab. Amin. Dan Tuhan pasti akan berbicara seperti yang Dia janjikan itu. Ya, jadi saudara sekalian, mari tanya Tuhan dulu. Dan Yakobus malah berkata begini, kalau mau pergi ke kota tertentu, kalau mau melakukan sesuatu, saudara, kita boleh mestinya berkata begini, jika Tuhan kehendaki. In James 4 verse 13 and to 15 even mention about if you ask the Lord, if you want to go to certain city, you have to ask if God's willing, if the Lord want. Saudara, inilah bagaimana kita belajar menyelaraskan jiwa kita kepada Tuhan. This is how we want to align our soul with the Lord. So this can evidence how we love the Lord with all our soul. And the last one is with all our mind. Mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Itu adalah dengan cara kita memperbaharui cara kita berpikir. Saudara, kita berpikir setiap hari selalu harus dirubah, diperbaharui hari demi hari. Sehingga kita bisa tahu pikiran Tuhan. Pikiran kita yang kemarin belum tentu cocok dengan hari ini. Oleh sebab itu, ternyata kita pada waktu kita baca firman Tuhan setiap hari, kita akan diperbarui pikiran kita dengan itu. Nah, saudara, kita tahu di dalam 2 Timotius 3, 16-17 berkata bahwa firman Tuhan itu adalah menjadi jangkar buat kita. So, the word of God has to be the foundation of everything. Jadi pikiran kita, akal kita itu harus kita perbarui setiap hari. Bagaimana kita menyelesaikan satu hal, kita harus
minta firman Tuhan menuntun kita. Jadi kepintaran kita, akal budi kita, itu akan datang dari firman Tuhan. Saudara, kalau sudah belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, saya sendiri amazed dengan beberapa hal yang ditulis di firman Tuhan. If you learn from the Bible, you will be amazed because so many things that science can be evidence of all the evidence of science later on of the age. Saudara, kadang-kadang sains menemukannya di kemudian hari, tapi Alkitab sudah menyatakannya begitu lama sebelumnya. Kalau kita pelajari hal itu, kita baru tahu bahwa firman Tuhan itu luar biasa, ada di sini semuanya. Contoh, ketahuan bumi itu bulat, itu baru abad keberapa? Tapi firman Tuhan itu baru ketahuan sejak awal dituliskan bahwa Tuhan ada dalam bulat, jadi bulatan bumi. Bumi itu bulat, firman Tuhan sudah kasih tahu itu. Jadi kita banyak belajar mengenai hal itu dari firman Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar sampai di sini pesan firman Tuhan buat setiap kita. Biar kita sama-sama mau belajar lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kita sama-sama katakan kepada Dia. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first love is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my Master. You hold the keys of my life. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Lord. Yaralabo sharalabo yasihi, yaralabo yasin naralabo, kiaralabo rabalabo yasihi. Kiara lamo asi, yara lamo ralama yasyara lamo yara bakura lamo yasya, uramara lamo ralamo ramakara lamo yasya. Kalau ada saudara di tempat ini yang baru pertama kali mendengar tentang Tuhan Yesus, saya ingin berkata begini kepada saudara sekalian, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. If you today you listen, then you never know Jesus. I want to say to you, Jesus loves you so much. He wants you to come to Him and say, Lord Jesus, I want to love you more. If you're the one, I want to ask you to pray together with me. Open your heart and say, Lord Jesus, I am a sinner. Forgive all of my sins. Be my Lord and my Savior. I receive you. In Jesus' name. Haleluya. Kalau sudah berdoa tadi, saudara sekalian, saudara datang ke gereja minggu depan, saudara bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, dengan teman-teman seiman, saudara di dalam kebaktian, dalam satu ibadah, saudara akan tumbuh bersama-sama. Saya percaya sekali lagi saudara, proses akan ada. Tetapi saya mau katakan, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tetap mengasihi Dia. So if you're the one that listen to this, I invite you to come to the church. See
all the people here at church, you will grow together. We will go there together, strengthen one another in this process to loving God. Amin. Bapak, kami berdoa, biar setiap kami yang ada di rumah-rumah hari ini, Kau lawat Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang besar dalam hidup setiap kami. Tuhan, kalau hari ini ada umat-Mu yang mengalami tekanan, ada umat-Mu yang sedang sakit, kekasih-kekasih-Mu sakit, dalam tekanan, dalam kebimbangan, dalam ketakutan, hamba berdoa Tuhan, lepaskan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar setiap kami boleh mengalami kelepasan. Hari ini hamba berdoa, di dalam nama Yesus, semua yang terikat boleh terlepas, semua yang susah boleh dihiburkan di dalam nama Yesus, yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. I pray for you at home. If your burden is upon you, you are so heavy-hearted, like today you are sick, you cannot feel the love of God. I pray to all of you, and I rebuke all the attack of the devil in your life in the name of Jesus. All sickness, leave the beloved of the Lord in the name of Jesus. Your stripe has healed us in the name of Jesus. Lord, I pray, touch everyone, every family, each one at home. And today we're going to experience your love, and your love alone. Thank you, Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan, setelah kami ibadah ini, kasih Tuhan terus ada dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita. Saya ingin berdoa berkat bagi setiap saudara sekalian. Let's lift our hand. I will pray benediction to all of you. Terima segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Let the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God be with you. And communion of the Holy Spirit be with you from today until the coming of Jesus Christ. Amen. God bless you.